Kembali lagi di acara malam ini, yaitu ada di Live Sabda Youth. Oke, jadi teman-teman semuanya, di acara Live Sabda Youth pada malam hari ini, aku akan membahas topik-topik yang menarik ya pastinya, tapi aku nggak sendirian, aku ada teman-teman aku, nanti ada Kak Re, ada Kak Rio, dan ada Kak Michelle. Ini kita sembari nunggu teman-teman di invite ya, sembari nunggu, aku mau apa ya, ingetin ke teman-teman, teman-teman nanti jangan cuma jadi penonton, teman-teman boleh banget kasih tanggapan, kasih komentar, pertanyaan, tinggal tulis aja di kolom komentar. Nah, ini teman-temanku semua sudah bergabung. Boleh kenalan dulu satu persatu, nanti mulai dari Kak Re, Kak Michelle, Kak Rio, kemudian ke aku ya. Nanti perkenalannya singkat aja. Nama, asalnya, pelayanan di mana atau gereja di mana, terus kesibukannya saat ini apa. Oke, teman-teman silakan mulai dari Kak Re. Oke, halo teman-teman, aku Ray. Seperti biasa ya, sudah rindu dengan Sabda Youth juga. Ya, domisili Kediri, pelayanan di Kediri juga, di gereja, di GTDI Glori, Gereja Tuhan di Indonesia. Kalau teman-teman ke Kediri, silahkan mampir. Oke. Perkenalkan, aku Michelle Gabriela Lastri, biasa panggilannya Michelle gitu, asalnya dari Medan, tapi sekarang lagi merantau di Malang, di STT Satya Bakti, lagi kuliah, ini semester akhir, lagi nyusun skripsi, jadi teman-teman kalau mau main ke Malang, terus khususnya mau mengunjungi Sati, boleh hubungi aku gitu, biar lihat sekolah Alkitab, atau mau daftar gitu. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Rio Marudut Yusua, biasa dipanggil Rio atau Kak Udut juga boleh. Domisili Jakarta. Sekarang kesibukan pelayanan di sini sebagai gembala anak di Gereja Sidang Jemaat Allah El Roy Grogol di Jakarta Barat. Jadi kalau teman-teman mau ke Jakarta, ada kesempatan info aja kita ngopi bareng. Oke. Oke, halo teman-teman. Kenalin, aku Yola. Aku asalnya sekarang domisilinya di Solo, karena bekerja di pelayanannya di Sabda. Untuk gerejaku itu di GKA Gloria. Oke, teman-teman, salam kenal semuanya. Oke, nah bagi teman-teman yang baru pertama kali join di acara Live Sabda Youth, aku mau jelasin sedikit ya terkait Sabda Youth itu sendiri itu acara apa sih? Jadi Live Sabda Youth atau Sabda itu sendiri itu acara live ngobrol bareng sama Yayasan Lembaga Sabda yang mengangkat topik-topik yang menarik dan relate tentunya sama anak-anak muda karena ini sesuai dengan visi dari Sabda itu sendiri yaitu mempersiapkan anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasi-generasinya. Oke, udah hampir 2 minggu aja nih ya, kita masuk tahun baru. Udah mulai di awal 2 minggu di tahun yang baru, kayak cepet gitu perasaan gue tuh. Udah pada ngapain aja nih teman-teman? Udah sempet ngelakuin spiritual reset yang udah aku bahas tadi belum nih kira-kira teman-teman? Sudah spiritual Oke, resetnya sudah di reset teman-teman? Oh, pertanyaan itu ya. Iya, pertanyaan itu ya. singkat aja, singkat aja. Gimana nih teman-teman? Ya, Udah puji belum? Tuhan kita ya, Oh, spiritual udah. reset biasanya di akhir tahun, Ya. menjelang di awal tahun, tutup tahun kemarin lah. Oh iya, puji Tuhan. Harus spiritual reset lah ya, karena itu juga udah kita bahas di minggu lalu terkait spiritual reset juga. Pasti dalam mengawali awal tahun, di tahun yang baru ini, kita kan benar-benar memulai perjalanan kita dengan cara yang benar juga mestinya. Mesti sekarang kita udah apa ya ngelihat 2026 gini pastinya perjalanannya kan apa ya belum pasti lah penuh ketidakpastian juga kita nggak ada yang tahu ke depannya itu kan gimana gitu kan satu hal yang harus kita pastiin itu jangan sampai kita itu jalan sendiri. Bisa bahaya lah kalau sendiri nanti kalau diculik kan bahaya gitu. Karena itu malam ini kita mau ngobrol tentang journey with God, yaitu gimana menjalani hidup dalam 2026 ini dengan Tuhan sebagai rekan perjalanan kita. Oke, nanti kita obrolin ya. Aku mau sapa teman-teman dulu nih, Kak Chandra, Kak Josi, buat teman-teman yang ada di rumah, aku ingat lagi, teman-teman juga bisa bagiin IG atau link IG dari Sabda Resources untuk live malam hari ini ke teman-teman lainnya supaya juga dapat diberkati juga. Peserta juga boleh banget aktif bertanya atau menanggapi di kolom komentar. Kalau mau tanya itu boleh banget atau menanggapi juga boleh. Gitu ya. Nah, sebelum kita mulai acara live Sabda Youth di malam hari ini, aku minta dengan kasih Kak Michelle untuk buka dalam doa. Silakan Kak Michelle. Oke, kita bersatu dalam doa.
Tuhan kami, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat malam ini, kami anak-anakmu dapat berkumpul, ada Kak Yola, Kak Rio, Kak Rey, bahkan Abah sendiri, untuk sama-sama sharing dalam pertemuan kali ini ya Tuhan, bagaimana kami akan melakukan perjalanan hidup kami sepanjang tahun ini, bahkan di masa-masa yang akan datang bersama dengan Tuhan. Kiranya perbincangan kami ini tidak hanya semata-mata sebatas dengan pengetahuan atau pengalaman kami, namun ini dapat ya Tuhan merupakan campur tangan daripadamu, daripada Romo yang Kudus, sehingga juga dapat memberkati teman-teman kami, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka menonton live ini Tuhan, untuk sama-sama di antara kami dapat kami saling memberkati dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan perjalanan live ini, sharing ini, percakapan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Nah, aku mau tanya sama teman-teman nih, pernah nggak sih teman-teman itu ngebayangin hidup teman-teman? Pernah lah ya pastinya ngebayangin hidup teman-teman atau mengumpamakan hidup teman-teman itu jadi sebuah perjalanan atau ya kalau nggak pernah dengar atau pernah ngebayangin lah. Karena pastinya kan waktu ini kan terus berjalan nih, waktu itu kan nggak berhenti. Jadi hidup kita kan pastinya juga terus berjalan dong ya pastinya, karena kan kita pasti ngalamin hal-hal yang berbeda gitu. Karena kita mulai sekolah, bahkan kita lahir, mulai berjalan, mulai sekolah dan sebagainya gitu kan. Kadang dalam perjalanan yang kita lewati itu kan pasti ada arus, pasti kena macet, pasti adalah hal-hal yang bikin kita itu tersesat bahkan. Nah, menurut teman-teman nih, menurut teman-teman sendiri, kenapa hidup itu sering banget kayak digambarkan jadi sebuah perjalanan? Apa nih maknanya sebagai, apalagi kita sebagai anak-anak muda? Menurut teman-teman gimana? Aku Kak, hidup itu kenapa dibilang seperti perjalanan? Karena hidup itu adalah sebuah tujuan, ada punya tujuan gitu kan. Jadi karena hidup punya tujuan, berarti hidup itu harus berproses gitu. Untuk mencapai tujuan itu, berarti kita harus mengalami banyak proses, ada melalui banyak perjalanan. Nggak usah deh hidup, contoh kecilnya misalnya benda-benda di sekitar kita gitu. Diciptakan pastinya dengan tujuan yang tertentu gitu. Jadi, misalnya nih meja diciptakan. Oke, meja kan punya tujuannya tertentu, bisa untuk nulis, bisa untuk taruh-taruh benda gitu. Dalam pemakaiannya pun ada perjalanan yang bisa dibilang itu perjalanan meja itu sendiri. Nah, begitu juga kehidupan kita. Kalau aku bilang kenapa hidup itu sebuah perjalanan, karena kita punya tujuan, kita harus melalui banyak proses. Hidup aku nggak cuman yang saat ini aja, di mana aku lagi live gitu, nggak itu doang. Tapi gimana aku dari kecil, dari aku udah lahir, sampai nanti aku dipanggil Tuhan, kayak gitu, gimana sih aku menjalaninya gitu. Ada banyak proses yang harus kualami, ada banyak hal yang harus dihadapi gitu ya. Jadi ada perhentiannya, kayak yang kakak bilang tadi, sebuah perjalanan ketika kita mau menuju sebuah tempat gitu kan. Itu kan ada proses-prosesnya, ada perjalanan-perjalanannya. Nah, ya seperti itulah kehidupan, bisa menjadi sebuah cerita, bisa menjadi sebuah apa ya, sebuah kebanggaan juga bisa. Pokoknya kalau dibilang hidup sebuah perjalanan itu relate banget. Ya betul, sepakat ya. Kalau misal bilang adalah proses gitu, karena memang ya kita berproses kan. Di sisi lain, kalau kita melihat titik awal dan titik akhir hidup kita, ya meskipun belum berakhir ya, ya tapi jelas ada kan tujuan akhir kita kemana. Ujungnya memang kematian dan itu pun nggak berhenti di situ. Kehidupan setelah kematian kan kita yakini ada gitu bersama Kristus. Jadi memang ada titik akhir dan titik awal dan titik akhirnya atau tujuan secara personal hidup kita. Kita mau jadi apa ke depannya kan ada gitu kan. Nah, itu kan seperti sebuah perjalanan kan. Orang kalau mau jalan kan menentukan tujuannya, mau ke mall, mau tamasya ke gunung, ke pantai. Jadi titik berangkatnya ada, titik akhirnya pun ada. Dan ya walaupun di zaman sekarang banyak sekali yang keluar tanpa tujuan ya, gabut aja, keliling-keliling aja. Tapi secara umum pasti ada lah gitu, titik berangkat dan titik akhirnya. Itu sih. Oke, kalau ditanya kenapa sih orang menggambarkan hidup ini sebagai sebuah perjalanan? Karena memang menurut saya itu salah satu dan mungkin satu-satunya yang relate ya untuk menggambarkan kehidupan kita ini gitu. Karena memang teman-teman juga jelasin tadi ada titik awal, ada titik akhir dan secara personal kalau saya melihat ini secara personal, setiap kita pun memiliki rute yang berbeda gitu.
Ya, jadi Hmm. mungkin nih kita beranjak dari satu titik yang sama gitu. Tapi pada suatu masa kita tuh bisa berada di titik yang berbeda karena memang mungkin panggilan hidup kita pada akhirnya berkembang, ya visi kita jadi berkembang, ada hal-hal lain dalam faktor-faktor lain dalam hidup ini yang membuat kita jadi berubah dan segala macam. So itu yang tidak dimiliki mungkin rekan kita, teman kita, dan itu personal. So kenapa kita bilang ini sebuah perjalanan? Karena memang ada begitu banyak cerita, ada begitu banyak kisah. Sama seperti kita sedang pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, kita bisa temukan keindahan, atau mungkin ada kecelakaan, atau ada mungkin hal-hal apapun itu. So itu menjadi bagian yang memenuhi kehidupan kita, baik buruknya, suka dukanya. Jadi sangat-sangat relate jika kita katakan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Itu sih. Oke, aku ya teman-teman, aku juga setuju sih sama pendapat teman-teman tadi. Kalau hidup itu adalah sebuah perjalanan gitu. Kayak kita lagi liburan, kita lagi traveling itu juga sebuah perjalanan kan. Ibaratkan kayak gitu. Dan hal itu juga pastinya kita akan mempersiapkan hal itu gitu. Bahkan di hidup kita itu juga pasti nanti kan ada kayak diomongin Kak Ray tadi. Kita kan ada kelahiran dan juga ada kematian gitu. Tujuannya apa? Tujuannya kan apa? Tujuan dari akhir kita itu apa gitu kan nggak cuma kita selesai dipanggil Tuhan aja, tapi kan pastinya ya tadi aku setuju sama yang dikatakan Ari tadi, pasti akan juga ada kehidupan selanjutnya bersama Kristus tadi kan. Nah, di jalan itu tadi, gimana kita bisa akan melewati banyak hal gitu, baik itu rintangan, tantangan, jalan yang rusak, tanjakan, bahkan kita juga bisa lihat pemandangan yang indah, kita sampai tujuan dengan baik, nyaman, tidak ada kendala suatu apapun gitu kan. Ya itulah perjalanan gitu, perjalanan hidup itu nggak akan kita berhenti ya. Kayak kita sedang lomba juga, itu juga sebuah perjalanan gitu kan. Gimana kita akan mencapai di garis finish selanjutnya nih. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, itu pernah nggak teman-teman itu kayak apa ya, ngerasa mungkin tersesat gitu, kayak di jalan-jalan hidup pasti lah pernah lah ya ngalamin hal-hal yang bikin kita itu di jalan itu capek, bikin kita di jalan itu lelah gitu. Menurut teman-teman biasanya pernah nggak sih belajar dari fase itu kira-kira kenapa gitu? Teman-teman sendiri gimana? Pernah sih, Kak. Ya, aku dulu ya. Nanti teman-teman boleh tambahin. Ya kalau soal capek, tersesat dan segala macamnya, dan itu justru bagian dari perjalanan, dan itu justru membuktikan bahwa hidup kita memang sebuah journey, sebuah perjalanan juga gitu. Karena kalau kita jalan kan temui lampu merah, temui persimpangan, dan kita harus pilih mau ambil kanan, kiri, atau lurus gitu kan. Kalau perempatan ya, kalau pertigaan ya tinggal kanan kiri aja. Tapi ya yang jelas ada kebimbangan di dalamnya, ada fase kita perlu berhenti, kita perlu hati-hati, kita perlu nengok, dan semua itu bagian dari perjalanan. Dan kalau di titik lelah, ya sebenarnya sederhana, tapi sayangnya memang banyak orang yang titik lelahnya atau ketika menjalani hidup di fase titik lelah itu berhentinya kelamaan gitu ya. Padahal ada waktunya gitu. Dan ya solusinya ya berhenti, atau bahkan kalau di jalan sering sekali aku putar balik untuk mencari jalan lain, dan itu harusnya kan bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau mungkin di fase gagal atau jalan buntu ya tinggal putar balik aja sih. Itu sih mungkin. Ya, pasti Kak ya, pasti kalau kita bilang capek baru lalu salah gitu. Itu suatu hal yang pasti semua orang akan hadapi, apalagi ketika kita baru memulai sebuah perjalanan yang baru gitu. Jadi ada satu wilayah yang baru, daerah yang baru, ya. Apalagi ini kan kita bicara tahun yang baru ya. Ini musim yang baru dalam kehidupan setiap kita. So kita nggak pernah tahu hari esok terjadi seperti apa, 2-3 hari lagi seperti apa. Tapi yang pasti kan tadi juga Kak Michelle sempat bilang bahwa masa lalu itu boleh dilihat sebagai sebuah pembelajaran bagi kita. So 2025 kita lewatin. Iya, boleh kita katakan, saya tidak tahu teman-teman apa saja yang dilewati, pasti roller coaster banget. So, tahun ini mungkin nggak akan berbeda jauh pola-polanya, tapi dari pola-pola itu kita bisa tahu bahwa, oh kalau ini musim yang baru, tahun yang lalu bisa dilewati dengan persiapan yang matang. Kalaupun mungkin ada struggle-struggle, so itu bagian yang memang harus dilewati lah. Nggak ada satupun yang kita mulus-mulus aja jalannya gitu. Ya, jadi pasti Kak, pasti bisa dilewatin gitu sih. Aku mau nanggepin nih, kayak
misalnya karena hidup ini perjalanan gitu ya, kalau aku pikir-pikir, biasanya aku jalan-jalan sama keluarga gitu yang bawa mobil papa. Biasanya papa kalau udah capek pasti berhenti dulu gitu. Berhenti untuk tidur dulu atau istirahat atau pergi keluar untuk ya merefreshkan diri lah gitu biar bisa lanjutin perjalanannya. Tapi ada juga orang-orang yang misalnya lagi capek malah maksain gitu kalau lagi bawa mobil udah capek ngantuk tapi maksain diri itu kan berakibat fatal gitu ya, bisa jadi kecelakaan, bisa jadi merugikan orang lain. Jadi kalau dalam kehidupan ini, dalam perjalanan ini, pasti teman-teman semua, kita semuanya ngalamin yang namanya capek, lelah, jenuh, down, apa segala macam gitu ya. Nggak salah sih untuk kita bisa berhenti dulu, merenungkan gitu, merefreshkan diri kita yang pastinya bukan malah apa ya mencari hal-hal yang sekedar untuk seperti kesenangan sendiri, bukan yang kayak gitu, tapi lebih ke merefreshkan bagaimana untuk mempersiapkan diri kita melanjutkan perjalanan selanjutnya, kayak gitu sih. Oke, apa ya teman-teman? Dari tanggapan teman-teman tadi aku jadi apa ya? Jadi kayak bertanya-tanya gitu. Tadi ada yang bilang Mas Rey kayak milih ke kanan atau ke kiri gitu kan atau lurus gitu. Nah aku jadi mikir ada nggak sih bedanya tersesat sama salah pilih? Itu apakah sesuatu kalau menurut teman-teman sendiri itu sesuatu yang sama atau sesuatu yang beda? Beda Tersesat sih, sama Kak. salah pilih. Oke, Kak Michelle gimana? Apa nih Kak bedanya? Kalau aku lihatnya salah pilih itu nggak selalu berakibat pada tersesat gitu. Karena kalau salah pilih itu bisa ada banyak pilihan, bisa tetap jalanin untuk cari jalan keluarnya, atau bisa balik lagi gitu untuk keluar dari pilihan yang salah itu. Tapi kalau misalnya tersesat tuh biasanya itu kita nggak sadar gitu ya. Misalnya aku jalan aja gitu terus tiba-tiba ini udah gimana ya? Ini udah apa gitu. Udah bingung gitu jadinya. Udah lebih ribet sih. Kalau menurut aku gitu sih, Kak. Oke. Teman-teman lain mungkin? Sepakat. Iya, kalau kita bilang ini, ya saya setuju banget ya dengan itu. Karena memang kadang kita nggak pernah. Kadang gini, kita sebenarnya mungkin salah pilih gitu. Tapi ternyata kita sampai di tujuan itu. Jadi kita nggak merasa bahwa itu salah pilih. Tapi ketika kita stuck, kadang kita melihat itu sebagai, oke, salah pilih nih. Padahal mungkin itu suatu proses juga buat kita untuk mengenali situasi yang baru, tempat yang baru. Ya karena saya pernah di Malang atau saya pernah juga di beberapa kota di Batam yang saya nggak pernah tahu tempatnya. Saya udah di mana nih gitu. Tapi ternyata di hari-hari yang akan datang, ternyata saya akan sering ke wilayah itu. Ketemu bakso yang enak, ketemu sate yang enak, ya kan? So, pada akhirnya saya tidak melihat ketersesatan itu sebagai salah pilih, karena saya masih baru, nggak punya tutorial gitu. Even Google Map pun itu masih bisa bikin saya nyasar gitu ya. Tapi saya melihat itu sebagai sebuah proses bahwa memang saya mencoba atur sudut pandang saya bahwa nggak kok, ini bukan salah pilih yang fatal gitu. Ini bukan salah pilih yang fatal, karena saya bisa melihat keindahan-keindahan lain atau hidden gem yang mungkin akan berguna buat saya dan teman-teman saya untuk nongkrong, makan dan segala macam di tempat yang ya kita salah jalan nih gitu. Jadi lebih fokus kepada hal lain yang lebih baik daripada kita meratapi sebuah ini kayak kesalahan, tapi ini sebuah kesempatan. Saya melihat sih lebih ke situ. Ya, menarik yang teman-teman sampaikan, tapi aku mau berangkat dari, ya mungkin bisa dibilang definisinya lah. Kenapa sih, atau alasannya gitu ya. Kenapa orang bisa tersesat? Biasanya karena salah pilih gitu. Karena salah pilih makanya tersesat gitu. Itu yang sering terjadi gitu kan. Dan tersesat ini terjadi biasanya karena merasa kita tahu gitu. Oh, aku tahu nih jalan ini, ternyata salah jalan karena salah pilih gitu dan kita merasa tahu, dan itu ya menggambarkan hidup banget kan. Orang sudah salah jalan tapi diteruskan karena sok tahu gitu kan. Aku tahu kok ini ujungnya jalannya kemana, beloknya kemana, aku tahu. Akhirnya justru nggak keluar tapi tersesat semakin dalam, dan itulah kehidupan gitu. Makanya dalam kehidupan tuh penting banget untuk tidak sok tahu sih, ya banyak tanya gitu ya, supaya nggak tersesat gitu. Jadi salah jalan tuh memang biasa seperti yang teman-teman sampaikan gitu, salah jalan karena bisa jadi itu jadi bagian dari proses pelajaran hidup, tapi jangan sampai tersesat. Itu sih. Nah, berarti kalau dari kakak-kakak semua ini, dari
cerita pengalaman atau cerita bagaimana mendefinisikan suatu itu berarti sepakat ya kita semua kalau bilang hidup itu sebuah perjalanan gitu ya. Nah, kalau menggambarkan hidup sebuah perjalanan kan ketika kita mau melakukan perjalanan kita perlu prepare ya gitu. Kita perlu mempersiapkan apa yang perlu dibawa, apa yang nanti bakal dibutuhin gitu. Atau kita juga perlu mencari ini kita tujuannya mau ke suatu tempat yang jauh gitu. Ini perhentiannya di mana aja apa segala macam kita harus cari tahu sejelas-jelas mungkin gitu. Nah, begitu juga berarti dalam hidup kita karena hidup adalah sebuah perjalanan berarti kita butuh sebuah persiapan gitu. Berarti kita harus memprepare hidup kita sebagaimana adanya gitulah. Kayak misalnya pasti awal-awal bulan atau bukan awal bulan sih, awal tahun atau akhir tahun biasanya orang buat list-list ya gitu ya. Goalsku tahun ini apa aja kayak gitu. Nah, jadi kalau mau tanya kakak-kakak ini, gimana sih kakak-kakak ini membuat strategi dalam melakukan perjalanan hidup ini, dalam melalui perjalanan hidup ini, dan pastinya dalam merancangkan atau membuat strategi ini pasti ada kendala ya gitu. Apa aja sih tantangannya atau bagaimana kakak-kakak bisa menghadapi tantangan itu dan tetap fokus sama strategi-strategi apa yang perlu dibuat gitu, dirancang. Ya, aku ya teman-teman, kalau bicara soal strategi mungkin setiap kita bisa jadi beda-beda gitu ya, karena kita butuh prepare-nya masing-masing. Seperti yang Bu Evi bilang kan, kalau persiapan cewek lebih ribet gitu ya dibanding cewek. Jadi secara strategi pasti punya strategi sendiri-sendiri. Tapi kalau aku melihat dari segala hal yang mungkin bisa dibilang sudah aku lalui, meskipun masih baru segelintir ya, masih kecil banget yang sudah aku lalui, aku belajar bahwa untuk menentukan arah sih, bukan tujuan yang kaku, arahnya kemana gitu. Jadi kalau sudah tahu arahnya, baru bisa susun hal-hal yang lebih detail lagi. Jadi titik berangkatku adalah hal yang lebih besar. Karena kalau masih muda sudah tentukan arah yang kaku, ya bisa jadi sih itu jadi tujuan hidupnya gitu. Kayak kalau berangkat dari pengalamanku, aku dulu waktu kecil emang pengennya jadi pendeta gitu, tapi itu berubah di SD, SMP berubah lagi, SMA berubah lagi, gitu. Ya berubah-ubah gitu. Kalau titiknya kaku, akhirnya berubah sendiri gitu, melihat keadaan yang ada. Tapi kalau tentukan arah, kemungkinan gitu ya, atau goal yang benar-benar lebih merinci itu bisa tercapai. Jadi lebih ke arah sih dibanding titik yang kaku itu sendiri, supaya juga bisa belajar banyak hal gitu. Meskipun mungkin itu nggak mendukung, mungkin kalau jadi pendeta ya, tapi belajar ekonomi mungkin, atau belajar teknik gitu ya, teknik listrik atau segala macamnya, mungkin nggak spesifik langsung terarah gitu, tapi dibutuhkan juga ternyata gitu. Dan jadi lebih nggak kaku sih terhadap perjalanan, sehingga fase-fase salah jalannya itu bisa dinikmati lah. Itu sih. Iya, kalau kita katakan bagaimana orang bisa merencanakan perjalanan hidup, ya pasti tadi saya setuju bahwa tentukan arah, tujuan, lalu juga dengan segala perencanaan-perencanaan itu kita siapkan dalam kehidupan kita, dan kita belajar dari apa yang sudah kita lewati sebelumnya gitu. Makanya ada orang bilang tua itu pasti dewasa itu pilihan, dan karena orang bilang pengalaman adalah guru terbaik. Tapi betapa banyak orang yang berpengalaman, yang secara usia sudah berpengalaman, tapi tidak layak dijadikan guru. So, seharusnya supaya kita bisa melakukan perjalanan ke depan yang lebih jauh, kita sudah punya pengalaman-pengalaman. Dan pengalaman orang lain yang menurut kita oke untuk kita jadikan pedoman, selain firman Tuhan ya, itu udah pasti firman Tuhan jadi pedoman. Tetapi apa yang sudah pernah kita lewati bersama Tuhan itu jadi penguat buat kita supaya kita bisa melewati hari-hari ke depan. Nah, ini yang menurut saya sangat penting ya. Dan ketika kita udah tahu tujuan kita mau kemana, arah kita mau kemana, coba kasih ruang di dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam melewati masa-masa itu, ruang-ruang untuk adjustment ya, ruang-ruang untuk penyesuaian. Kadang kita terlalu kaku dalam hidup, kadangnya terlalu kaku, sehingga kita nggak bisa melihat keindahan dari sesuatu yang mungkin kita temukan di jalan gitu. Contoh, kita mau pergi ke suatu tempat A gitu, pokoknya harus sampai gitu. Ternyata ada satu pemandangan indah di sisi kiri atau sisi kanan kita. Bisakah kita berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan itu, lalu kita lanjutkan perjalanan gitu. Tadi juga
lelah kita boleh istirahat. Jangan terlalu kaku bahwa pokoknya harus sampai dan selesai gitu. Nah, ini yang mungkin ini ada sisi buruknya juga ya dari sudut pandang yang lain. Tapi buat saya adalah kadang kita temukan makna-makna hidup dalam kehidupan ini ketika kita sudah merencanakan tetapi memberi ruang bagi sesuatu yang akan kita temukan dalam perjalanan. Bisa saja bunga-bunga kehidupan atau hal-hal yang baik kita temukan di masa-masa itu. Karena Tuhan pun kadang melakukan itu ya dalam kehidupan kita. Oke. Ya. Itu sih Kak dari saya. Oke, kalau dari aku sih, gimana orang bisa merencanakan perjalanan hidup, kalau aku pertama tentuin dulu destinasinya, mau kemana, tujuannya kemana gitu kan. Setelah itu, setelah kita menentukan tujuan, kita ya harus menyiapkan apa yang kita butuhkan, bekal-bekal apa yang kita butuhkan gitu kan. Kita perlu apa, perlu bensin kah, perlu uang kah, perlu apa yang kita butuhkan itu harus dipersiapkan sebelum kita melakukan perjalanan. Biasanya kan gitu, nggak mungkin dong nanti kita tiba-tiba kehabisan bensin di jalan atau kelaparan gitu. Tapi kan kita harus mempersiapkan itu gitu. Apalagi kalau perjalanan jauh itu kan pasti lebih lama juga untuk persiapannya. Terus juga kita harus lihat dulu rutenya, kita mau lewat mana, kan arahnya mana, tadi mau belok kiri, kanan kah, atau lurus gitu kan. Itu juga harus kita tentuin gitu sebelum kita berangkat gitu. Terus juga mungkin kita juga perlu kayak yang diomongin Bu Evi gitu, guru terbaik itu pengalaman yang dievaluasi aja, kalau nggak dievaluasi juga nggak bisa jadi pelajaran gitu ya. Aku juga setuju karena perjalanan itu juga perlu untuk dievaluasi juga gitu, untuk kita lihat jalan yang kulalui sebelumnya itu udah benar nggak ya, gimana nih, apakah kayaknya aku salah deh, kita perlu evaluasi di perjalanan itu gitu, apakah itu efektif atau enggak kayak gitu-gitu. Jadi harus untuk memperbaiki diri lebih dan lebih lagi, terlebih lagi juga jangan menyerah dengan rintangan-rintangan yang ada gitu karena itu proses perjalanan kita. Jangan anggap itu jadi sebuah kegagalan. Apa sih gitu? Iya, misal duluan, silahkan. Aku mau nanggapin sih Kak, ini ada Kak Oktaniu Sivan ini bilang hidup bukan tentang seberapa cepat sampai, tapi dengan siapa kita berjalan. Benar sih. Jadi kalau dari komentar Kakak ini aku bisa nangkap, untuk membuat strategi itu ya kita perlu, nggak boleh aku harus cepat gitu. Aku mau nuju ini jadi cepet buru-buru, akhirnya ada yang ketinggalan, ada yang nggak kepikir apa segala macam gitu kan jadinya. Jadi kita butuh waktu untuk menenangkan diri, benar-benar pikirin aku mau tujuanku ini, berarti aku butuh ini apa segala macam kayak gitu. Dan sebagaimana yang kita ketahui ya, hidup itu adalah proses yang nggak bakal berhenti gitu. Belajar itu kan selalu sampai kita nanti mati gitu. Jadi ketika kita menjalani proses-prosesnya, kita udah buat strategi A, tapi ketika menjalani strategi tersebut ada kendala-kendala, ya kita juga harus dengan cepat tangkap. Oke, ini ada kendala, berarti aku harus bisa menyesuaikan diriku. Aku harus buat lagi strategi lain untuk bisa menanggapi, meresponi, supaya bisa mencapai tujuan itu. Jadi, sama yang kakak-kakak sebelumnya juga bilang, nggak boleh kaku gitu, kita harus kasih ruang untuk apa yang terjadi ke depannya, karena ya meskipun hidup adalah perjalanan kita, tapi kita nggak bisa menentuin sepenuhnya gitu kan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, hidup itu sangat misteri kayak gitu. Jadi kita perlu buat strategi sebisa kita mungkin, jalani prosesnya, ikuti alurnya, tapi jangan sampai terbawa arus kayak gitu sih Kak. Aku menanggapinya. Ya, kalau bicara soal strategi banyaklah kita diskusikan tadi ya. Tapi kalau tantangan nih teman-teman, boleh dieksplor juga nih. Karena bagian kita kan tadi mendiskusikan soal tantangan. Terlebih kalau soal perjalanan hidup, tantangan terbesar tuh kan tekanan sosial sama ekspektasi ya. Nggak usah lah orang lain, sama orang tua aja kita sering kok gini-gini aja gitu kan. Atau usia segini kapan nikahnya gitu ya. Atau temanmu sudah pada jadi CEO ya. Kok kamu belum gitu. Nah, gimana menghadapi tantangan semacam itu kalau dari teman-teman, silakan bagikan. Oke, kalau tantangan ya, aku bagiin sedikit pengalamanku baru di awal Januari ini, di 1 Januari kemarin, itu aku melakukan perjalanan itu ke daerah pantai di Gunung Kidul, itu tanpa rencana, tanpa planning, aku dan saudaraku itu pergi, tapi ya itu lagi, kalau tanpa perencanaan pasti ada aja. Awalnya kita berangkat itu tiba-tiba siang, pokoknya dia bangun tidur itu langsung kita berangkat gitu kan. Setelah itu sampai di sana itu malah hujan. Ya itu, kita nggak lihat
ini nih prediksi cuaca, mungkin kita lihat cuacanya lagi musim-musim hujan. Terus waktu pulang ini kita di jam 9 malam itu ban kita bocor. Nah, itu kan kita nggak ada yang tahu hal itu akan terjadi kan. Karena itu balik lagi, itu perjalananku yang tanpa aku rencanain sama sekali. Pasti ada hal-hal yang bikin kita panik. Itu kayak warung sudah tutup, melewati hutan-hutan, nggak ada sedikit banget motor atau mobil atau kendaraan yang lewat, jalan juga jelek gitu kan. Itu kita sempet kayak mau nangis gitu. Tapi dari situ akhirnya nggak disangka. Awalnya itu ada kayak bengkel gitu, dia tutup terus kita ketok gitu. Tapi dia nggak bisa karena dia nggak bisa benerin ban motor yang tubles gitu kan. Terus akhirnya banyak aku di situ tuh lihat beberapa kali itu pertolongan Tuhan itu beneran. Karena yang pertama itu aku ke tempat warung, itu aku dipinjemin motor untuk aku cari tempat tambal ban atau bengkel terdekat. Kan bisa aja ya motorku dibawa kabur atau motornya aku bawa kabur atau orangnya gimana kan nggak tahu kan. Tapi menurutku orangnya juga sangat baik juga. Terus aku juga dibuatin minum, dibuatin teh gitu kan. Terus setelah itu akhirnya nggak jauh dari situ kita tanya-tanya ke tukang bengkel terdekat. Terus ada warung bakso juga. Terus kita tanyain, terus akhirnya ada tempat apa tambal ban gitu. Kita diteleponkan bahkan diantarkan. Jadi dia ke tempat lokasi motorku yang mati, terus tukang warungnya ini bawain motorku yang bocor, terus aku bawa motor tukang jualannya ini. Jadi dia yang bawa motorku. Itu menurutku orangnya baik banget. Padahal dia bukan yang punya bengkel. Dia orang lain gitu. Bahkan jaraknya juga cukup jauh gitu kan. Itu menurutku pertolonganku berkali-kali gitu. Terus karena udah sangat malam, bahkan jam 10 hampir jam 11-an, itu kita sama-sama cewek semua berdua doang. Ya di situ bahkan tambal bannya itu baik banget menawarkan kita tempat tinggal supaya kita pulangnya besok pagi dan sebagainya gitu. Tapi akhirnya kita memutuskan untuk pulang dan di perjalanan itu kita akhirnya sampai Solo di jam 12 malam. Dan itu aku lihat penyertaan Tuhan itu luar biasa. Gimana ya? Puji Tuhan aku masih ada sampai hari ini di sini itu juga berkat kemurahan Tuhan. Jadi ya di balik itu semua, di balik tantangan-tantangan pasti juga Tuhan Tuhan nggak tinggal diam juga gitu. Walaupun itu juga kesalahanku juga karena aku nggak merencanakan itu dengan baik. Oke, kayaknya menarik banget ya. Tadi kita bahas strategi dan segala macam dan Kak Yola juga udah sampaikan bagaimana pengalamannya yang kayak begitu luar biasa ya. Perempuan jam segitu kayak sangat-sangat menakutkan sih. Pergi malam-malam mengalami kejadian ban bocor. Wah, dah susah deh, susah. Nah, kalau gini nih, kayaknya kita sepakat bahwa hidup adalah sebuah perjalanan, kita siapkan strategi A, B, C dan segala macam, kita belajar dari pengalaman, dan strategi dan segala macam. Nah, kita masuk ke dalam topik yang menurut saya mungkin ini perlu untuk kita lihat. Perlu nggak sih untuk melibatkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita? Karena kadang kita sudah libatin Tuhan, sudah doa sama Tuhan, sudah mohon sama Tuhan. Kadang yang kita minta juga Tuhan nggak kasih gitu. Terus yang kita harapin terjadi pun nggak terjadi. Tadi Kare sempat singgung tentang ekspektasi. Kita udah libatin Tuhan gitu. Tuhan bilang mintalah, tapi kita kagak dikasih gitu. Nah, apakah tetap penting untuk melibatkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita atau nggak usah? Dan ada nggak bedanya orang yang libatin Tuhan sama orang yang hidup semau dia aja dalam menjalani kehidupan? Mungkin coba teman-teman bisa respon. Ya, Oke, aku kalau melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita itu menurutku penting, bahkan penting banget gitu. Karena itu sesuatu yang utama harusnya. Karena kita pastinya nggak sendiri hidup tanpa bantuan seorang pun, bahkan apalagi bantuan Tuhan gitu, pertolongan Tuhan gitu. Karena kita punya keterbatasan itu kan. Terus juga tapi ya balik lagi nggak mudah gitu untuk benar-benar melibatkan Tuhan dalam setiap hal dalam perjalanan hidup kita gitu. Kita kadang itu sering mengandalkan rencana kita sendiri, keinginan kita sendiri. Bukan kita ikut rencana Tuhan, tapi malah kita tuntut Tuhan untuk ikut rencana kita. Jadi menurutku sangat penting. Terus kalau apakah ada orang yang berjalan bersama Tuhan sama enggak itu apakah beda? Menurutku juga sangat beda gitu. Kalau berjalan sama Tuhan itu pasti ya
ya itu tadi akan ada banyak pertolongan-pertolongan, kita akan merasa aman, merasa nyaman gitu kan. Terus juga kita dikasih kekuatan gitu. Ya, sangat berbeda lah kalau menurutku. Terus juga sangat penting juga untuk berjalan sama Tuhan. Silakan, Michelle. Terima kasih, Kak. Em, sangat perlu ya melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita. Karena kayak yang kita bahas sebelum-sebelumnya itu, hidup itu kan punya tujuan gitu. Nah, yang tahu tujuan hidup kita itu siapa sih ya Tuhan? Kita bisa rencana ini sebaik mungkin, kita bisa buat strategi semantap-mantapnya, kita bisa kasih ruang seluas-luasnya untuk apa yang terjadi ke depannya. Tapi ya tetap Tuhan yang tahu tujuan hidup kita gitu. Kalau kita kan pengetahuannya terbatas ya, kita nggak tahu apa yang terjadi, bahkan 5 menit setelah ini pun kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan sendiri tahu, dia punya masa depan kita gitu kan, Tuhan Maha tahu. Jadi ya kita perlu melibatkan Tuhan dalam hidup kita ini. Dan kalau tadi dibilang, kadang apa yang kita mau, apa yang kita minta sama Tuhan belum tentu itu yang terjadi. Ya seperti itu, kadang manusia terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri, terus membangun sebuah perjalanan sesuai dengan keinginannya gitu. Nggak laporan dulu sama Tuhan atau nggak melibatkan Tuhan, nggak cerita dulu, nggak diskusi dulu sama Tuhan lah. Padahal hidup ini punya siapa sih ya? Punya Tuhan kayak gitu kan. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya ya sangat penting sih melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidup ini dan tentu sangat terlihat perbedaannya dengan orang-orang lain. Mungkin kita bisa lihat ya orang lain sukses apa segala macam, tapi itu yang terlihat ya kita nggak tahu apa yang mereka alami gitu. Kalau biasanya baca-baca Alkitab gitu pasti kita bakal melihatkan bagaimana perjalanan seorang nabi gitu. Kita ambil contohnya misalnya Nabi Musa dalam menjalankan perintah Tuhan gitu. Tujuan Musa emang mau nggak kan? Musa nggak mau, tapi ya itu tujuan Tuhan dalam kehidupan Musa gitu. Dalam perjalanannya ya pun memang sulit, tapi karena Musa melibatkan Tuhan senantiasa dan Tuhan senantiasa terlibat dalam perjalanannya sampai akhirnya sampai tujuannya, sampai tujuan ya semuanya itu bisa berjalan kayak gitu. Jadi memang benar-benar terlihat perbedaannya ketika kita berjalan melibatkan Tuhan, pasti kita punya keyakinan gitu. Karena kan kita udah punya iman nih Kak sama Tuhan. Kita punya keyakinan, oke berarti aku bisa melalui ini, terus kita juga bisa ngerasain damai meskipun tenang, sukacita meskipun mengalami banyak kesulitan. Gitu sih. Ya, kalau kita bicara soal melibatkan Tuhan dalam perjalanan, itu pasti kita sepakat lah, semuanya pasti setuju gitu kan. Pak Ivan tadi juga sudah sampaikan kan, rencana itu penting tapi relasi dengan Tuhan jauh lebih penting. Journey with God bukan berarti tanpa rencana tapi tanpa Tuhan kita tersesat gitu kan. Jadi ya memang melibatkan Tuhan dalam perjalanan itu penting dan sebelum ke perjalanannya dalam perencanaannya itu juga harus melibatkan Tuhan gitu. Itu yang paling penting karena cenderungnya anak-anak muda nih melibatkan Tuhan tuh dijadikan kodam gitu ya. Ketika jalan ada tantangan baru, nah Tuhan bekerja. Nah itu kan sangat disayangkan. Tapi dalam perencanaan persiapan yang nggak melibatkan Tuhan, jadi tentukan arah sendiri, tentukan tujuan sendiri, mau ambil jalan yang mana itu tentukan sendiri. Tapi giliran pas sudah jalan baru ingat Tuhannya gitu. Jadi ya paling penting adalah libatkan Tuhan dalam perencanaan. Karena kalau Tuhan dilibatkan dari perencanaan, maka jalannya Tuhan pasti akan tentukan juga dan pasti diberikan yang terbaik. Terbaik ya bukan ternyaman. Kalau ternyaman belum tentu juga karena yang baik belum tentu nyaman. Ada tantangannya pasti gitu. Tapi kalau libatkan Tuhan dalam perencanaan, itu jalannya pasti oke. Ya terbukti kan ketika Yesus lahir, dia disebut Immanuel, Allah menyertai gitu kan. Yusuf kan rencananya mau menceraikan Maria, tapi ternyata di dalam perencanaan ada mimpinya sehingga jalannya nggak jadi cerai dan di tengah perjalanan ada tantangan harus ke Mesir dan segala macamnya. Tapi endingnya itu bahagia. Jadi ya libatkan Tuhan dalam perencanaan, dalam perjalanan juga. Itu sih. Iya, sangat menarik karena juga tadi ditulis ya di sini ada respon dari Kak Evi ya. Kalau nggak melibatin Tuhan, mending nggak usah jalan deh. Bakal jalan di tempat pun jangan coba-coba. Ya pasti. Saya sangat setuju ya. Ini juga dari Kak Okta katakan bagi orang Kristen sangat penting melibatkan Allah dalam perjalanan hidup bukan pilihan tambahan.
Tanpa Allah kita seperti memakai peta buat sendiri untuk hidup yang Tuhan rancang. Ya, jadi kalau mungkin teman-teman tahu satu penggalan lirik lagu bilang gini, mengiringmu seumur hidupku. Mengiring ya, bukan menggiring gitu ya. Jadi kita yang mengiring Tuhan, bukan kita menggiring Tuhan. Kalau menggiring ya kita yang mau Tuhan, kayak orang main bola, kita yang bawa Tuhan ke arah yang kita mau. Tapi kita mengiring Tuhan kemanapun dia pergi. Dan tadi rekan-rekan juga sudah sempat mention bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan ini. Ya, kita kayak diletakkan di satu tempat di mana ada pemiliknya gitu. Seperti kita masuk ke rumah orang, kita tanya gitu, di mana kamar mandinya, di mana ruang tamunya, di mana parkirannya. Ya, dunia ini milik Tuhan, bahkan hidup kita milik Tuhan. Sudah sepatutnya kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, karena memang Dia pemilik hidup kita. Bahkan Dia lebih mengenal kita lebih daripada kita bisa mengenal diri kita sendiri. Dan mungkin kalau teman-teman lihat di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 7 itu kan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Itu panjang. Dan Yakobus juga mengatakan bahwa kalau Tuhan kehendaki kita ke kota Anu, ya. Jadi jangan sampai kita melupakan Tuhan dalam membuat perencanaan kehidupan kita. Jadi ini sesuatu yang menurut saya sangat-sangat penting. Memang ya, kalau saya boleh tambahkan, memang sedikit samar ya di dunia yang fana ini, sedikit samar antara orang yang tidak melibatkan Tuhan dengan orang yang melibatkan Tuhan. Kalau tadi Kak Michelle bilang ada damai sejahtera meskipun ada tantangan. Yes, kita orang percaya mengalami itu. Tapi Mazmur bilang orang fasik hidupnya kok enak gitu. Nah, cuman kan tadi juga katakan ujungnya. Tadi Kak Rey sempat singgung tentang happy ending ya. Kita percaya bahwa kita happy ending. Kalau bisa sih di dunia ini pun kita happy ending gitu ya. Dan di surga nanti juga kita, di akhir hidup kita happy ending. Jadi kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa meminta kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan. Tapi yang terpenting adalah your will be done gitu. Jadilah kehendakmu dalam kehidupanku, bukan kehendakku yang jadi. Itu tarik menarik sih antara keinginan kita dan keinginan Tuhan. Jadi seperti itulah Kak, kira-kira ya. Seperti itu. Ya, mantap lah. Artinya kita semua sepakat dan memang penting sekali berjalan bersama Tuhan dalam perjalanan hidup kita, dalam perencanaan hidup kita. Nah, tapi yang jadi pertanyaan sekarang nih teman-teman, gimana caranya supaya Journey with God ini nggak jadi konsep rohani aja? Karena kan ya orang tahu lah konsep ini berjalan bersama Tuhan, tapi prakteknya kan sering sekali meleset gitu kan. Nah, gimana nih teman-teman? Gimana caranya supaya ini bisa kita praktekkan? Khususnya di awal tahun ini nih, supaya sepanjang tahun jalan kita tuh bareng Tuhan gitu. Silakan. Iya. Bahwa memang pengenalan akan Tuhan itu kan bukan sebatas teori ya, atau special event. Itu adalah sesuatu yang harus kita jalani aktif sepanjang hari. Nah, satu yang penting adalah mengenal Tuhan itu lebih dahulu gitu. Jadi mengenal Tuhan itu terlebih dahulu mungkin bisa dari, sekarang kan resource banyak banget ya, bisa dari media sosial, ya internet dan segala macam. Kita bisa belajar tentang Alkitab, atau kita bisa baca Alkitab itu sendiri, atau buku-buku penunjang yang sangat mendukung. Karena kalau kita tidak mengenal Tuhan itu sendiri, kita tidak bisa mengenal diri kita. Karena Tuhan yang ngasih makna tentang siapa diri kita. Jadi supaya kita bisa lebih jauh berjalan bersama dengan Tuhan, kita kenali dulu siapa Tuhan ini. Karena kalau kita nggak kenal, kita bisa saja nggak percaya. Oke lah, mungkin di satu kasus kita bisa, contoh kita naik pesawat, kita nggak kenal siapa pilotnya, tapi kita percaya dia orang yang kompeten. Kita naik bus, kita nggak percaya, kita nggak kenal supirnya, tapi ya kita percaya dia kompeten gitu. Kecuali teman kita yang kita tahu dia nggak bisa bawa motor, udah bro nggak usah bawa motor bro, saya aja yang bawa gitu ya, karena kita kenal gitu. Nah, kita harus kenal dulu nih Tuhan ini siapa gitu, pribadi yang seperti apa, supaya kita bisa melangkah lebih jauh. Jadi baca firman, teman-teman bisa baca firman atau bersekutu. Seperti ini ada komunitas yang baik. Itu jadi salah satu wadah untuk kita bisa saling mengenal dan dapat insight supaya kerohanian kita terbangun. Dalam Ibrani katakan juga, janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan kita seperti beberapa orang. Nah, dalam konteks itu mungkin ya lebih ibadah komunal, tapi sekarang kita bisa berkumpul bersama orang-orang yang satu visi, orang-orang yang mau mencari hadirat Tuhan, orang-orang yang mau kenal sama Tuhan. Oke lah, boleh dunia bilang, alah lu so rohani, lu so ini. It's okay, nggak apa-apa. Yesus juga dilemparin kok sama orang-orang yang sudah dia layani. Tapi
yang saya pikir adalah kehidupan kerohanian kita harus aktif, bukan pasif ya. Selain kita berserah pada Tuhan, kita kenali Dia, minta Dia tuntun kita dalam perjalanan kita supaya memang enjoy. Menjalaninya pun ada tantangan, tetap bisa kita jalani dengan Tuhan, aku percaya Engkau besertaku, Engkau menopang kehidupanku. Mungkin itu sih Kak dari saya. Oke, apa ya teman-teman? Kalau dari aku terkait melakukan perjalanan hidup bersama Tuhan ya itu kayak jadi membangun arah gitu, membangun hubungan yang lebih apa ya, lebih akrab gitu, lebih akrab kayak tadi berdasarkan sahabat, janji jadi teman perjalanan kan harus kenal dulu, harus kenal dia, terus juga kita harus banyak juga kan komunikasinya. Masa kita mau diem-dieman gitu di perjalanan gitu kan enggak gitu kan. Pasti kan ngebayangin aja kalau kita lagi jalan sama sahabat kita, pasti kan kita akan ngobrol gitu kan. Nah, gimana cara kita ngobrol sama Tuhan? Ya lewat doa kita kayak curhat ke Tuhan, kita mengutarakan apa yang kita alami gitu, apa yang kita butuhkan, kayak rasa syukur, ketakutan, atau hal-hal yang kita butuhkan, sampai hal-hal terkecil itu juga harus dikomunikasikan sama Tuhan gitu. Untuk apa? Untuk membangun hubungan sama Tuhan gitu. Kalau Tuhan aja nggak kenal gitu, kayak suara kita nggak tahu suara Tuhan, gimana kita mau jalan sama Tuhan gitu kalau kita nggak kenal sama Tuhan itu sendiri gitu kan. Jadi jadikan Tuhan itu jadi sebuah teman perjalanan gitu. Tapi balik lagi, jangan cuma minta tolong saat kita itu kena masalah, kena musibah kayak tadi diomongkan gitu kan. Tapi juga harus walaupun disuka maupun duka, tapi kita harus tetap berjalan bersama Tuhan gitu. Jangan nyari Tuhan pas kita butuh aja. Aku sih itu. Aku nih Kak, gimana caranya itu, kan tadi memang benar kakak-kakak udah bilang ya, mengenal Tuhan gitu, teman seperjalanan kita. Mengenal Tuhan itu nggak mudah sih, kalau orang tuaku juga sering tekankan, ya bahkan pendeta-pendeta juga sering tekankan gitu, para pengkhotbah gitu, menekankan mengenal Tuhan itu bukan jangan dari cerita orang-orang doang gitu, jadi ya dari cerita kita sendiri, berarti kita harus ngalamin Tuhan, kita harus lihat Tuhan itu berdasarkan apa yang udah kita alami gitu, dan hati-hati karena manusia itu ya pada dasarnya egois gitu ya. Jadi kita melihat Tuhan itu sebagaimana kita mau gitu. Oh, aku mau Tuhanku itu yang begini, yang bisa mengabulkan semua permintaanku, apa segala macam, yang bisa memberkati aku. Nah, itu udah keliru ya gitu. Jadi kita kenal Tuhan dari Alkitab itu udah tersedia gitu ya di mana-mana gitu. Bahkan sama tafsiran-tafsirannya dari sabda sendiri juga gitu udah banyak lengkap gitu ya. Kita bisa kenal dengan baik gitu. Jadi benar-benar harus mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan adanya, bukan sebagaimana kita maunya kayak gitu. Dan melibatkan Tuhan itu juga kalau kita udah mengenal Tuhan, pasti kita tahu kan Tuhan itu bukan cuman Tuhan yang jauh gitu, bukan cuman Tuhan yang maha kudus yang nggak bisa kita gapai gitu. Tuhan itu bisa menjadi seorang sahabat untuk kita, Tuhan bisa menjadi seorang bapa untuk kita, menjadi seorang keluarga, atau bahkan menjadi seseorang yang sangat setia gitu kan. Tuhan itu begitu banyak perannya dalam kehidupan kita, jadi untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan, kita benar-benar harus dekat sama Tuhan gitu, benar-benar harus mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan adanya yang kita kenal di dalam Alkitab gitu sih Kak. Ya, sepakat sih yang teman-teman sampaikan. Cuman kalau supaya nggak jadi konsep ya, mungkin ubah pola pikir juga gitu ya. Kalau mungkin selama ini kita sering sekali mencari Tuhan atau hanya persiapan dan segala macamnya, mulailah dalam hal bahwa konsep Tuhan itu bukan hanya ada ketika kita cari, tapi Dia tuh hadir di setiap hari. Dia hadir sekarang di setiap aktivitas kita, aktivitasku gitu ya. Jadi bukan hanya ketika kita berdoa kita baru bisa berjumpa dengan Tuhan atau baru bisa ngobrol, tapi ketika berjalan, buka mata dan segala macamnya itu pun sudah ada gitu. Tuhan hadir di sisi kita gitu. Jadi menyadari hal itu sih dalam pola pikir. Nah teman-teman sendiri mungkin sebelum kita berpisah juga ya, waktu kan terus berjalan ya. Nah ini kan kadang ada beberapa orang yang perlu trigger gitu ya untuk menyadari itu atau untuk melibatkan Tuhan. Nah dari kalian sendiri kira-kira trigger apa yang cocok nih untuk kita memantik kita bahwa ayo libatkan Tuhan. Nah menurut teman-teman silakan. Ada nggak trigger-trigger tertentu?
Triggernya itu cukup belajar dari pengalaman mungkin sih Kak, pengalaman kita sebelum-sebelumnya. Pasti kita sering mengalami kegagalan, kesalahan, kekeliruan, kayak gitu kan. Terus juga ya namanya manusia gitu kan, kita sudah hidup memang di dalam dosa gitu kan, udah sangat melekatlah dosa itu dalam diri kita. Tapi kan bukan berarti kita bisa diperbudak gitu sama dosa. Jadi untuk bisa men-triggernya itu rasaku ketika kita melihat bagaimana kehidupan-kehidupan kita sebelumnya dan membandingkan dengan apa yang kita mau setelahnya, ke depannya itu seharusnya udah cukup untuk membuat kita itu, oke aku nggak mau gagal lagi di lubang yang sama, aku nggak mau jatuh lagi gitu. Jadi untuk kali ini aku harus benar-benar mau sama Tuhan gitu. Men-trigger diriku juga dari bisa juga melihat kehidupan orang di sekeliling kita. Kita kan nggak hidup sendiri ya, bukan membandingkan yang sampai membuat itu menjadi toksik dalam diri kita ya, bukan, tapi untuk memotivasi diri kita gitu. Kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita mungkin bagaimana kita kan hidup pasti berkomunitas ya, dalam persekutuan Kristen gitu pasti ada ya komunitas-komunitas Kristen. Kita bisa melihat kehidupan bagaimana teman-teman kita dari kesaksian-kesaksian mereka, sharingnya mereka, bagaimana mereka dapat ditolong Tuhan, itu juga bisa menjadi trigger dalam kehidupan orang-orang percaya. Mungkin itu sih Kak kalau dari yang aku. Iya, kalau dari aku sih mungkin ini ya Kak ya, bahwa memang lebih lebih ke diri sendiri bahwa hidup ini kan milik Tuhan gitu. Hidup ini milik Tuhan. Jadi sudah sangat sepatutnya kita berjalan bersama Dia, melibatkan Dia dalam kehidupan kita. Karena memang oke lah mungkin kita bisa berhasil, kita bisa lakukan A, B, C dan segala macam. Even kita nggak berdoa, kita nggak lakukan apa. Tapi mungkin mungkin ini bisa diperdebatkan ya. Tapi saya merasa bahwa ini mungkin secara pribadi bahwa kita ada rasa hampa dalam diri kita. Ketika kita capai sesuatu, kita bisa raih sesuatu, tapi untuk apa itu kita capai tanpa Tuhan gitu. Tapi ketika kita stepping up dikit-dikit, tapi itu libatin Tuhan, itu kayak ada kepuasan tersendiri. Karena memang kan kita percaya bahwa di dalam diri manusia itu ada ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh Allah. Hobi kita nggak bisa ngisi itu, kekayaan kita nggak bisa ngisi itu, popularitas kita nggak bisa ngisi itu, hanya Allah. Jadi saya pikir triggernya adalah kita ini milik Allah gitu. Yang hanya bisa ngasih kepuasan, tujuan, dan segala sesuatu yang baik, itu cuma Dia, sang pemilik hidup. So, untuk apa sih kita pergi lagi gitu? Adam dan Hawa lakukan itu, gagal. Mending gak usah dilakuin lagi. Udah, lebih kepada itu sih yang saya lihat bahwa saya milik Tuhan, saya mau hidup bagi Tuhan. Even nggak setiap hari saya bisa hidup benar, tapi kita lakukan setiap hari untuk berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang mungkin dari saya. Oke, teman-teman. Kalau dari aku apa yang men-trigger supaya kita berjalan sama Tuhan gitu. Kalau dari aku sendiri ya sama kayak Kak Michelle, berawal dari hal-hal yang kecil dulu gitu. Dimana kayak kita bangun tidur, aku bangun tidur, itu aku berdoa mengucap syukurlah Tuhan kasih aku nafas, itu udah puji Tuhan gitu. Aku masih kasih kesempatan gitu, udah puji Tuhan. Di situ akan mulai pelan-pelan keputusan hari-hari kita, apa yang kita lakukan, kita akan selalu melibatkan Tuhan gitu. Terlebih lagi kalau kita sedang membuat keputusan atau melakukan apapun, atau kita curhat ke Tuhan tentang hal-hal yang kita alami selama seharian ini, mungkin itu juga bentuk relasi kita sama Tuhan gitu. Buat kita itu, buat Tuhan itu kayak melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, rencana kita gitu kan. Jadi kalau dari aku biasanya triggernya seperti itu. Kalau dari Kari sendiri gimana? Ya, trigger yang mungkin akan kuterapkan karena aku cari-cari juga sih, maksudku trigger selama ini yang pernah aku lakukan dan ternyata nggak bener-bener jadi trigger, tapi ini jadi menarik ketika aku mencari ini. Trigger buka pintu atau buka gerbang. Jadi ketika buka pintu atau buka gerbang itu akan mengingatkan untuk membuka hati, membuka pikiran untuk dipimpin dan dituntun sama Tuhan. Itu aja sih, mungkin. Oke, teman-teman. Oke, karena kita waktu sudah menunjukkan ya, udah mulai mepet nih teman-teman. Aku boleh minta closing statement dari teman-teman dari apa yang sudah kita bahas terkait Journey with God ini. Nah, teman-teman kasih satu closing statement atau kesimpulan atau apapun itu yang teman-teman dapetin untuk di-sharing ke teman-teman lainnya. Nanti mulai dari Kak Rio, Kak Michelle, kemudian Kak Are, terus aku. Silakan Kak Rio. Ya, mungkin kalau dari aku tentang Journey with God ini adalah
jangan pernah lupakan Tuhan dalam setiap detik kehidupanmu, karena Tuhan gak pernah sedetik pun lupakan kamu. Udah, itu aja sih. Kalau Ya, aku closing statement-nya itu karena hidup adalah milik Tuhan, karena hidup kita adalah milik Tuhan, maka jangan lupa libatkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. ya dariku ya teman-teman, hidup memang perjalanan. Tapi jalan tanpa Dia, tanpa Kristus itu sia-sia, tanpa tujuan pada akhirnya. Tujuannya jadi tujuan yang hampa atau ilusi. Ya, tapi berjalan dengan Dia, dengan Kristus itu menjadi perjalanan yang membuat kita tidak pernah merasa sendiri. Jadi ya terus jalan dengan Tuhan dan buka hati pikiran untuk menyadari bahwa Tuhan menyertai. Immanuel. Oke, aku teman-teman. Kalau aku, ya hidup adalah sebuah perjalanan. Bisa lelah, bisa capek, bisa tersesat. Tapi selama kita memilih untuk berjalan bersama Tuhan, kita nggak akan benar-benar merasa sendirian. Karena perjalanan ini nggak hanya soal sampai tujuan aja, tapi juga gimana proses kita sama Tuhan, pendewasaan iman kita, terus juga langkah-langkah setia yang kita lakukan bersama Tuhan. Kalau dari aku itu, oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Kak Rio, untuk Kak Michelle, untuk Kak Ray. Terima kasih juga untuk penonton yang sudah setia menonton, yang sudah hadir, sudah berkomentar. Maaf ya kalau ada komentar yang mungkin belum terbaca atau belum kita diskusikan atau kita bacakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kami mohon maaf. Terus saya juga ingetin nih buat teman-teman untuk join di acara Sabda Youth minggu depan. Itu topiknya Strengthen My Fight in Christ. Apa itu? Nantikan minggu depan ya. Jangan lupa teman-teman follow media sosial dari Sabda Resources supaya nggak ketinggalan. Nah, aku juga mau kasih info buat teman-teman. Ini teman-teman peserta Kak Rio, Kak Michelle ini juga boleh banget ikut join ya. Untuk yang berusia 15 sampai 30 tahun lah, itu boleh banget join di acara Sabda, yaitu ada Sabda YLC ya, Sabda Youth Learning Center, yaitu nanti untuk tema topiknya itu Rethinking Your Life. Kita akan sama-sama diskusi nanti, itu ada di WAG, itu nanti dari tanggal 19 sampai di tanggal 21 Januari 2026. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan mendaftar, itu bisa banget daftarin diri teman-teman di bit.ly/form/MLC atau hubungi kami di 0821 3313 3315. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Untuk semuanya, saya minta dengan kasih Kak Rio bisa tutup kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan, malam hari ini kami telah membahas bagaimana kami melakukan journey with God, berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Engkau menolong setiap kami, dan apa yang sudah kami bahas Tuhan, biarlah itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dan semua peserta juga mungkin yang sudah menyaksikan Tuhan, mendengar apa yang sudah kami bahas, mereka juga boleh diberkati, dan setiap kami Tuhan yang terlibat dalam acara ini, Tuhan menolong setiap kami, pemakaian Tuhan dalam setiap kehidupan kami boleh semakin luar biasa. Kau berkati Kak Yola Tuhan, Kak Ray Tuhan, Saudari Michelle Tuhan, dan bahkan hamba-Mu. Tuhan menolong setiap kami dan berkati acara ini, kiranya acara Sabda ini boleh menjadi sarana untuk orang-orang semakin mengenal Engkau dan mereka boleh semakin dikuatkan dalam perjalanan hidup mereka bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Thank untuk you.